Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-36, dengan judul Guru Kekaisaran Dao Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Saat menyentuh kabut, kabut itu tampak mendidih dan menyebar keluar. Raungan binatang buas datang dari dalam kabut. Raungannya mengguncang surga dan menyebar ke segala arah. Ketika 6 tato ekstrim Dao Wanglin memasuki kabut, itu seolah-olah sedang dimakan oleh kabut. Mata Wanglin menyala dan dia tidak bertindak sembarangan. Jika guru kekaisaran Dao kuno di dalam kabut benar-benar orang yang dia pikir, maka kabut ini tidak akan sederhana dan orang itu tidak akan membiarkannya masuk begitu saja. Orang ini telah lama berada di sini dan bahkan telah menciptakan susunan raksasa yang menghubungkan ke istana. Untuk menempatkan formasi aneh di klan kuno, tujuannya pasti hebat. Karena dia belum pergi dan masih dikelilingi oleh kabut 10 warna, itu berarti dia berada pada saat kritis mantra. Wanglin menatap kabut, dan ketika dia merenung, gemuruh-gemuruh datang dari dalam kabut. Kabut dengan cepat berputar dan sebuah sping raksasa keluar dari dalam. Tubuhnya yang besar mengeluarkan gas hitam yang melepaskan tekanan kuat di sekitarnya. Setelah binatang ini muncul, 6 tato ekstrim Dao Wanglin turun pada binatang itu. Binatang itu melolong dan menuduh tato, menyebabkan gemuruh-gemuruh. Kamu punya beberapa metode. Jika itu adalah 8 Dao ekstrim lengkap dari leluhur celestial, Anda mungkin benar-benar menghancurkan kabut 10 warna pria tua ini. Namun, dengan hanya 6, Anda harus berusaha lebih keras jika Anda ingin masuk. Saat kabut berkobar, tawa ringan datang dari dalam. Suara tawa dan suara ini sangat jernih, bahkan melalui kegaduhan ini. Ekspresi Wanglin tetap sama. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan bayangan yang tumpang tindih muncul. Tubuh sejati 5 elemennya muncul, dan itu tampak persis sama dengan dia. Ada kilatan kedinginan di matanya dan kemudian dia menerjang kabut 10 warna. Dia mendekat pada binatang raksasa dan melambaikan tangannya. Logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk badai pedang. Badai itu mengandung esensi logam yang kuat, dan melaju ke arah binatang raksasa itu. Binatang itu akan melawan ketika kekuatan bumi menubruknya. Pada saat yang sama, badai pedang tiba dan menjerit menyedihkan. Saat teriakan menyedihkan ini bergema, kabut 10 warna bergolak keras dan 4 sosok besar muncul. Yang pertama adalah piton raksasa. Tubuhnya sangat besar dan mengeluarkan tangisan seperti bayi. Itu membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar aura merah yang mengelilingi tubuh sejati 5 elemen. Binatang raksasa kedua yang muncul adalah kadal besar. Kadal ini sangat aneh dan benar-benar putih, seperti batu giok putih. Ketika itu muncul, itu meludahkan lidahnya dan rasa dingin menyebar ke tubuh sejati 5 elemen Wanglin. Ada juga binatang mantis aneh dengan 6 sayap. Targetnya bukan Wanglin, tetapi 6 tato ekstrim Dao di atas. Binatang terakhir adalah binatang seperti cacing jelek. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan lengket yang menetes ke bawah. Ada 2 tentakel di dekat kepalanya, dan di ujung tentakel ada kepala wanita cantik. Ketika binatang ini muncul, 2 wanita di tentakel mengeluarkan teriakan tajam dan memandang Wanglin. Ada kilatan keganasan di mata mereka sebelum mereka berdua keluar dari kabut menuju Wanglin. Ekspresi Wanglin tetap tenang. Ketika cacing aneh tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Kemudian 27 bintangnya semua muncul, dan Wanglin melemparkan pukulan. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melemparkan pukulan. Gemuruh-gemuruh bergema. Binatang buas dengan kepala wanita cantik saat tenakels terlempar kembali ke kabut. Namun, dalam sekejap mata, itu muncul sekali lagi, dan itu tidak terluka sama sekali.
Wang Lin mengerutkan kening. Dua binatang yang menyerang tubuh lima elemen yang sebenarnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dua tangan raksasa seperti pohon muncul di atas dua binatang buas. Mereka menabrak dan mengubah dua binatang buas menjadi berantakan. Adapun kadal seperti batu giok putih, itu dikelilingi oleh lautan api yang diisi dengan esensi api. Si kadal menjerit dan mundur ke dalam kabut. Ada juga binatang seperti belalang dengan 6 sayap. Itu terbang menuju 6 tato ekstrim Dao Wang Lin, tapi tato itu tiba-tiba meledak menjadi tangan raksasa. Itu meraih binatang itu dan tanpa ampun meremasnya, menyebabkan binatang itu runtuh. Namun, yang aneh adalah bahwa binatang belalang bersayap 6 lainnya terbang keluar dari kabut. Namun, begitu binatang itu terbang keluar, sejumlah besar uap air muncul di sekitarnya, langsung menembus tubuh binatang itu seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, cacing yang memiliki tentakel terhubung ke kepala wanita cantik, yang telah terlempar ke belakang oleh pukulan Wang Lin, akan keluar sekali lagi ketika butiran pasir muncul. Ini adalah tubuh sejati esensi bumi Wang Lin, dan itu bergegas menuju cacing. Dalam sekejap mata, binatang itu menjadi patung tanah. Dengan suara gemuruh, patung tanah itu hancur berkeping-keping. Dengan tubuh sejati 5 elemen dan 6 ekstrim daos, itu sudah cukup untuk menekan 5 binatang buas. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Bayangan Dao kuno raksasa muncul. Itu menjadi lebih solid, seperti orang sungguhan, dan berjalan menuju kabut. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke tengah kabut. Namun, saat pukulan ini mendarat di kabut, tampaknya terhalang dan binatang laut raksasa dengan 8 tentakel muncul dari kabut. 8 tentakelnya membungkus lengan bayangan Dao kuno dan kemudian mengeluarkan raungan tajam. Tak lama setelah itu, 3 binatang muncul satu persatu dari ilusi. Salah satunya adalah Roc. Itu membuka sayapnya dan terbang ke langit. Ada juga Phoenix ungu raksasa. Saat itu muncul, cahaya ungu tersebar dan teriakannya bergema di seluruh dunia. Binatang terakhir adalah benda berbentuk manusia. Itu adalah raksasa yang memiliki 2 kepala. Tangannya menggedor dadanya saat membuka mulutnya dan menyerbu Wang Lin. Sebanyak 9 binatang telah muncul dari kabut untuk mencegah Wang Lin masuk. Seharusnya masih ada 10 habis. Wang Lin mencibir sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke Roc di langit. Ruang di sekitar Roc tampaknya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba diperas. Ada kilatan cahaya dari jarinya, itu adalah jari leluhur kuno. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh Wang Lin lagi dan kemudian pembantaian gunturnya tubuh sejati berjalan keluar. Rambut tubuh sejati esensi berubah menjadi hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang menakutkan sambil mengungkapkan senyum kejam. Matanya dingin dan tidak berperasaan saat dia melangkah maju dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus Phoenix ungu. Phoenix mengeluarkan teriakan menyedihkan dan meledak, lalu tubuh pembantaian guntur esensi sejati keluar. Dia menjilat bibirnya dan menyerang binatang lain. Adapun binatang ke-9, raksasa 2 kepala itu hanya beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Dia diledakkan dengan bau amis saat itu dengan ganasnya dibebankan ke depan. Meneliti kematian, ada kilatan niat membunuh di matanya. Meskipun tubuh sejati 5 elemen dan pembantaian esensi tubuh sejati guntur pergi dan dia hanya dibiarkan dengan esensi halusnya, dia bukan seseorang yang bisa dipusingkan oleh binatang buas ini. Wang Lin masih memiliki mantra klan kuno terkuat yang belum pernah dia gunakan. Di seluruh klan kuno, itu adalah mantra penyelamat hidup yang sangat kuat. Saat raksasa berkepala 2 itu mendekat, Wang Lin meraung di langit. Suara letupan datang darinya dan tubuhnya mengembang dari orang normal hingga ribuan kaki tingginya. Tubuh sejati Dao kuno. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengungkapkan Ancient Dao True Body-nya.
Tubuhnya yang kuat memancarkan aura kuno. Ada pola-pola gelap yang menutupi tubuhnya, memberikan perasaan misterius. Enyahlah untukku. Di klan kuno, seseorang tidak akan dengan santai mengungkapkan tubuh Dao kuno mereka, karena jika tubuh ini rusak, itu akan mempengaruhi budidaya mereka terlalu banyak. Juga, itu membuatnya nyaman, kecuali jika itu di medan perang. Di istana, anggota Dao kuno dan kaisar bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan badan benar Dao kuno mereka sebelum mereka dihancurkan oleh Wang Lin. Ribuan kaki bukan batas Wang Lin. Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan. Raksasa berkepala dua ini mengungkapkan rasa takut dan melolong karena juga melemparkan pukulan. Namun, ketika pukulan mereka bertabrakan, tubuh raksasa itu meledak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Langkah Wang Lin mendarat langsung di dalam kabut dan tubuhnya melebar sekali lagi, dari 7.000 menjadi 8.000 kaki, tapi itu masih belum batasnya. Tinju besarnya menabrak kabut. Tepat ketika tinjunya hendak mendarat, gebrakan mengejutkan datang dari kabut. Dengungan menyebar dengan keras dan binatang-binatang yang bertarung melawan tubuh benar 5 elemen Wang Lin dan esensi pembantaian guntur tubuh sejati meledak. Mereka berubah menjadi kabut dan kembali. Kabut bergerak dan berkumpul dengan cepat. Ketika pukulan Wang Lin mendarat, binatang buas raksasa yang tingginya 7.000 hingga 8.000 kaki keluar dari kabut. Sayap besar binatang buas ini terbuka dan memiliki 2 mata. Itu adalah lalat raksasa. Itu menabrak pukulan Wang Lin. Dengan bang, tubuh Wang Lin bergetar, dan ketika dia menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika lalat itu terlempar ke belakang, dia melihat kabut menyebar dan melihat seorang lelaki tua duduk di tengah. Dia kenal pria tua ini. Maha melihat, itu memang kamu. Petik 2. Episode ke-37, dengan judul Mematahkan Garis. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam gunung sepi yang telah berubah menjadi reruntuhan, sebuah formasi besar terungkap saat kabut menghilang. Sosok duduk di tengah formasi 10 warna, dan Wang Lin sekarang bisa melihat penampilan sosok itu. Itu orang tua, dan dia terlihat sangat mirip dengan All Seer. Namun ketika Wang Lin melihat lebih dekat tidak hanya orang ini mirip dengan All Seer tetapi juga mirip dengan orang lain. Wang Lin, kita bertemu lagi. Pria tua itu tersenyum seolah-olah dia sangat tenang saat melihat Wang Lin. Senyumnya sulit dipahami. Tampaknya mengandung keserakahan dan sedikit kenangan, tetapi di kedalaman matanya, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Tubuh Wang Lin tingginya 7.000 hingga 8.000 kaki. Menatap lelaki tua itu, dia berkata, haruskah aku memanggilmu, All Seer, atau Seven Colored Celestial Sovereign? Penampilan orang ini seperti tumpang tindih All Seer dan Seven Colored Celestial Sovereign. Aku punya banyak nama, tetapi bahkan sekarang, aku suka dipanggil All Seer. Pria tua itu tersenyum dan dia menekan tangan kanannya ke bawah pada formasi. Formasi raksasa diaktifkan sekali lagi, memancarkan cahaya aneh. Cahaya ini menyelimuti dunia dan menarik kekuatan dunia. Itu menciptakan gelombang kejut, dan bahkan tubuh Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah. Transfer. Mata Wang Lin berbinar. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia bisa langsung mengatakan bahwa formasi di bawah All Seer adalah transfer array. Sayangnya, kamu belum cukup membunuh, pria tua itu menghela nafas. Wang Lin tidak mengeluarkan suara. Dia memiliki banyak keraguan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menabrak formasi. Tubuh kuat Wang Lin dan tinju yang kuat menabrak formasi, tapi dia segera merasakan kekuatan rebound yang kuat. Suara letupan datang dari tubuhnya dan tangan kanannya terjatuh. Dia melihat ke atas untuk menemukan bahwa formasi itu tidak rusak sama sekali. Kamu tidak bisa menghancurkan formasi ini, kamu tidak bisa menghentikan rencana orang tua ini.
Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan tatapan aneh, itu mengandung emosi yang rumit, keserakahan, dan ketakutan. Wang Lin pernah melihat tatapan seperti ini pada Olsir sebelumnya, tapi belum pernah sejelas ini sebelumnya. Ini terkait dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai tingkat Grand Empyrean. Olsir sudah mati dan Sovereign Surgawi 7 warna sudah pergi. Siapa kamu? Wang Lin meraung, dan tubuhnya melebar sekali lagi. Dia sekarang raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki. Raungannya seperti embusan angin, dan kaki kanannya menabrak formasi di bawah ini. Gemuruh-gemuruh bergema, tetapi ketika kaki kanan Wang Lin menyentuh formasi, kakinya bergetar dan kekuatan rebound yang kuat memukulnya kembali. Siapa aku? Pria tua itu diam-diam merenung sejenak dan tertawa. Siapa saya? Selain diriku, hanya ada satu orang yang tahu. Dan Anda akan segera tahu. Formasi di sekitar pria tua itu bersinar cerah dan mulai berdengung. Saat formasi diaktifkan, bumi mulai bergetar juga. Arai transfer macam apa yang bisa mengguncang bumi? Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Tidak masalah jika orang ini adalah yang maha melihat atau penguasa surgawi 7 warna, dia adalah guru kekaisaran Dao kuno yang bertanggung jawab untuk mengambil fragmen jiwa Wan Er. Dia adalah seseorang yang akan dibunuh Wang Lin. Melihat formasi menjadi lebih intens, Wang Lin menarik napas dalam dan gemuruh datang dari tubuhnya. Pembuluh darah biru di tubuh dan wajahnya membengkak, membuatnya terlihat sangat ganas. Dia mengaum dan tubuhnya mengembang sekali lagi. Tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan mencapai hampir 100.000 kaki. Tubuh sebesar itu menyebabkan dunia berubah warna. Formasi di bawah seperti semut baginya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya perak tak berujung saat ia melemparkan pukulan lain pada formasi. Ketika pukulan ini jatuh, kekuatan dunia dalam 5 km, 50 km, 500 km, 50.000 km, bahkan lebih dari ratusan ribu kilometer semuanya ditarik masuk. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap semua kekuatan dan menghancurkan dunia. Pria tua di dalam formasi memandangi ini dengan ekspresi aneh dan tidak panik sama sekali. Ketika tinju itu mendarat, cahaya dari formasi itu menyala dengan keras dan tiba-tiba hancur, kemudian tinju itu mendekat pada lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, tinju itu menyentuh tubuh lelaki tua itu, tetapi itu menembus tubuhnya, menembus formasi, dan mendarat di tanah. Bumi bergetar hebat dan ombak menyebar ke segala arah. Gunung itu meledak terbuka dan sebuah lubang raksasa muncul. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi suram karena orang tua dan formasi itu masih ada tanpa kerusakan. Seolah-olah orang tua ini dan formasi itu tidak ada dan semuanya hanyalah ilusi. Orang tua dan formasi tampaknya ada di ruang yang sama sekali berbeda dari Wang Lin. Kenapa membuang-buang energimu? Pria tua itu tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, setelah selama ini, kamu masih belum pindah. Ini bukan hanya susunan transfer. Ketika kata-katanya memasuki telinga lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar. Wang Lin menutup matanya dan tubuhnya menyusut dan sosok raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, Wang Lin berjubah putih berukuran normal muncul. Karena dia menyusut terlalu cepat, sosok raksasa itu tampak menghilang seperti ilusi. Setelah kembali ke ukuran normalnya, dia melangkah maju dan tiba sebelum formasi. Dia memandang pria tua yang tampak seperti Olsir dan Seven Colored Celestial Sovereign. Dia melambaikan tangan kanannya dan 5 elemen bodi benar dan pembantaian guntur esensi tubuh benar kembali ke tubuhnya. Orang tua perlahan-lahan berkata, formasi ini memang bukan hanya arai mentransfer,
pengaruh yang nyata adalah untuk membuka gerbang kuno. Sayangnya, pembantaian Anda tidak cukup kuat. Anda tidak dapat menghancurkan formasi ini dan tidak dapat menghentikan aktivasi formasi ini. Lebih baik duduk dan berbicara dalam waktu singkat. Orang tua ini mungkin bisa menyelesaikan beberapa keraguanmu untukmu. Pria tua itu tersenyum ketika memandang Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Dia melangkah maju dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari ini hitam dan putih dan memancarkan cahaya hitam dan putih. Itu terlihat sangat aneh di dunia ini. Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang melalui formasi, kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia berjalan menuju tepi formasi. Riak bergema saat Wang Lin berjalan masuk. Meskipun dia telah berjalan melalui formasi, seolah-olah dia berdiri di ruang yang berbeda dari formasi. Orang tua itu memandang Wang Lin, yang hanya beberapa ratus kaki jauhnya, dan mengungkapkan tatapan menyedihkan. Namun, pada nafas berikutnya, pupil murid lelaki tua itu menyusut dengan keras. Saat Wang Lin berdiri di sana, tingkat kultivasinya terus meningkat. Matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar terang dan melebar hingga lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya dalam sekejap mata. Matahari raksasa Grand Empyrean memancarkan lebih banyak cahaya, tetapi tidak berhenti mengembang. Dari kejauhan, itu seperti bola yang ditiup lebih besar dan lebih besar. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi pria tua itu menjadi suram ketika dia menatap matahari Grand Empyrean. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kanannya. Lalat raksasa yang mengelilinginya mulai berdengung kencang. Itu mengungkapkan tatapan nakal dan dibebankan pada Wang Lin. Tetapi ketika lalat itu datang dalam jarak beberapa kaki dari Wang Lin, ia tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghentikannya untuk mendekat. Gemuruh-gemuruh bergema. Suara ini datang dari lalat yang menabrak penghalang tak terlihat karena marah. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan di depannya dan sebuah jiwa muncul. Itu adalah jiwa kaisar surgawi. Memegang jiwa ini, Wang Lin memejamkan mata dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika kultivasinya dibesarkan untuk berbicara Void Tribulan, itu terus meningkat. Dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam jiwa, menyebabkan mata jiwa kaisar langit terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, mata ini tidak mengandung kesadaran dan dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jiwa ke matahari Grand Empyrean di belakangnya. Ada kepala buram tersembunyi di dalam matahari Grand Empyrean raksasa. Ini adalah kepala leluhur celestial yang diambil Wang Lin kembali di istana Dao kuno dan kemudian dimasukkan kembali ke matahari Grand Empyrean. Saat jiwa kaisar langit memasuki matahari Grand Empyrean dan kepala leluhur celestial, matahari Grand Empyrean berkembang sekali lagi menjadi 100 kali ukuran aslinya. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia meraung. Matahari Grand Empyrean mengembang beberapa kali lipat sebelum matanya tiba-tiba terbuka. Nyalakan, Grand Empyrean Sun. The Grand Empyrean Sun mulai membakar. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api hitam dan putih raksasa, dan lautan api melonjak menembus langit. Ekspresi pria tua itu berubah, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraung, apakah kamu tidak ingin benar-benar membangkitkan Limuan? Episode ke-38, dengan judul Realem Dewa Abadi, langsung ke dalam alurnya. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara atau menghentikan tindakannya yang gila. Dia telah membuat jiwa kaisar langit menyatu dengan kepala leluhur surgawi agar meleleh sedikit lebih cepat. Dia telah menyatukan mereka dengan Grand Empyrean Sun-nya untuk meminjam kekuatan yang kuat. Pada saat ini, ketika matahari Grand Empyrean terbakar, matahari raksasa menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusut dari ukurannya yang besar sampai menghilang. Pada saat yang sama,
Kekuatan yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dengan cara yang aneh, kemudian kaki kanannya menginjak ke bawah. Ketika dia menginjak ke bawah, Wang Lin meraung dan ledakan menggema di sekelilingnya. Jika formasi ini terletak di ruang yang berbeda dari yang ada di benua astral abadi, semua serangan Wang Lin sebelumnya tidak berguna. Seolah-olah formasi itu tidak berwujud, dia bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya. Formasi itu ada di sini sehingga bisa menyerap aura kematian dari istana. Ini berarti bahwa meskipun berada di ruang yang berbeda, ruang tersebut tumpang tindih di sini. Wang Lin telah melihat jenis mantranya sebelumnya. Kembali di istana surgawi, dia telah menemukan sesuatu yang serupa. Pada saat ini, dia membakar matahari Grand Empyrean-nya dengan imbalan kekuatan untuk memecah kehampaan. Dia akan menggunakan tubuh dan kultivasinya yang kuat untuk membuka penghalang untuk memasuki ruang itu. Mantra ini mirip dengan melangkah keluar dari dunia gua dan langsung memasuki benua astral abadi. Mantra ini akan seperti melintasi batas antara dunia, yang bahkan akan sulit bagi Grand Empyreans, kecuali jika itu seperti istana surgawi, tempat pintu masuk telah dibuat. Namun, Wang Lin berusaha memaksa masuk sekarang, dan itu sangat sulit. Ekspresi guru kekaisaran Dao kuno telah berubah karena tindakan gila Wang Lin. Kaki kanan Wang Lin naik, dan ketika mendarat, gemuruh-gemuruh bergema. Formasi itu melintas dengan keras dan jaring yang besar dan tak terlihat tampaknya muncul. Jaringnya bengkok, dan jika Wang Lin bisa memecahkannya, dia bisa melewati batas. Jaring yang berkedip-kedip hanya bisa samar dilihat oleh mata. Ketika kaki kanan Wang Lin mendarat di internet, sepertinya sudah mencapai batas. Tubuh Wang Lin juga gemetar dan keringat muncul di dahinya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan besar, ini sangat sulit baginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Guru kekaisaran Dao kuno berdiri dan tangannya membentuk segel. Tembakan 10 warna menuju jaring di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat jaring lebih kuat dan lebih tangguh, dan sekarang jaring tampaknya mengandung kekuatan elastis yang akan mengangkat kaki Wang Lin. Sebelum Wang Lin, lalat raksasa tampaknya sudah gila dan terus menabrak penghalang. Ia ingin merobek pembatas dan menyerang Wang Lin. Setelah memperkuat jaring, guru kekaisaran Dao kuno menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, darah tidak jatuh di internet, tetapi melewati formasi ke yang tidak diketahui. Tetapi pada saat ini, aktivasi formasi meningkat beberapa kali lipat. Suara bergumam tampaknya meningkat, seolah-olah banyak orang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dengan darahku untuk memimpin jiwa dari surga, aktifkan. Ketika orang tua itu meraung, jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa ini, tubuhnya bergetar. Jiwa-jiwa ini milik orang-orang yang telah mati untuk Wang Lin di dunia gua. Jiwa-jiwa ini berubah menjadi gas hitam dan keluar dari formasi. Mereka terbang ke langit dan membentuk pusaran raksasa, lalu ilusi muncul di dalam pusaran itu. Ilusi itu seperti sebuah gambar, dan itu mencerminkan klan celestial. Di benua astral abadi, di benua laut gunung, beberapa pembudidaya yang tersebar menatap laut dengan tercengang. Permukaan laut tampak turun, lalu sebuah pilar hitam besar tiba-tiba naik dari dasar laut. Itu terbang ke langit dan menghilang. Wang Lin melihat adegan di dalam pusaran. Dia tidak tahu apa artinya, tetapi dia merasa rambutnya berdiri, seolah-olah sesuatu yang akan mengejutkan seluruh benua astral abadi telah muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam dan, tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menginjak ke bawah dalam upaya untuk memecahkan jaring menjulang dan memasuki ruang formasi itu. Namun, jaring diperkuat dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mencegah Wang Lin dari memecahkannya buka. Akibatnya, gemuruh-gemuruh bergema ketika Wang Lin menginjak jaring.
Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan 3 suap darah dan menarik lebih banyak jiwa maut. Jiwa-jiwa kematian ini adalah semua orang yang telah dibunuh Wang Lin. Mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan ketika mereka mengaum dan berubah menjadi gas hitam yang terbang ke langit. Mereka berubah menjadi 3 pusaran raksasa yang berbaris dengan pusaran lainnya. Gambar berbeda muncul di setiap pusaran. Cloud Wave Continent. Ada samudera raksasa di benua ini, dan biasanya tidak ada banyak ombak. Ada banyak pulau kecil di lautan ini, dan ada banyak pembudidaya di sana. Laut yang tenang tiba-tiba bergemuruh dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dibanjiri. Sejumlah besar pembudidaya terbang keluar dan terkejut dengan ini. Tingkat lautan tampak menurun dan kemudian pilar raksasa terbang ke langit dan menghilang. 2 tempat lainnya adalah lautan di klan Celestial, dan pilar besar terbang keluar dari mereka ke langit. Tempat terakhir bahkan tidak bisa disebut samudera. Itu adalah tanah beku tempat Grand Empyrean Wu Feng berada. Es tiba-tiba meledak terbuka, mengungkapkan lautan beku di bawah, dan pilar besar menembus es dan terbang ke langit. Wu Feng berdiri di kejauhan dan melihat ini. Pilar ini mengeluarkan aura kuno, seolah-olah itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar tekanan juga menyebar, mengguncang dunia. Ini lebih dulu, gumam Wu Feng, tetapi segera matanya bersinar cerah. Wang Lin jelas melihat semua ini di pusaran di langit. Melihat bahwa guru Kekaisaran Dao kuno akan batuk darah kelima, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk memanggil avatar terkuatnya di kekosongan. Kabut-kabut muncul di sekitarnya dan kekuatannya tiba-tiba meletus. Kaki kanannya berisi kekuatan penuh saat ia menginjak jaring. Ketika dia menginjak ke bawah, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas tubuh aslinya seolah-olah ada tubuh lain di sana. Ini adalah avatarnya yang kosong. Dengan satu menginjak, bagian dari jaring runtuh, menciptakan lubang. Ketika kaki Wang Lin mendarat, dia masuk ke dalam ruang formasi. Tubuhnya masih di sini, tetapi kaki kanannya telah mendarat di ruang itu. Ini adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, tetapi hanya kaki kanannya yang bisa mencapai tujuannya. Ada kilatan cahaya hitam di kakinya dan kemudian dia menariknya. Kemudian sejumlah besar gas hitam dibor ke dalam lubang saat jaring pulih. Di ruang di mana formasi berada, gas hitam berkumpul di tepi formasi untuk membentuk Wang Lin yang berambut hitam. Matanya dingin dan acuh tak acuh, tidak memiliki semua emosi. Ini adalah tubuh sejati esensi pembantaian guntur Wang Lin. Namanya, pembantaian. Orang yang mengatakan nama tubuh sejati ini adalah guru Kekaisaran Dao kuno. Saat pria tua itu menatap tubuh sejati berambut hitam, ada kilasan ketakutan di matanya. Aku tidak terbiasa berbicara dengan seseorang di luar angkasa. Aku suka berbicara dengan orang-orang berhadap-hadapan seperti ini, kata tubuh esensi pembantai guntur berambut hitam yang dikatakan saat dia melihat sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat aneh. Itu tampak tak terbatas dalam ukuran tetapi juga sepertinya itu hanya begitu besar. Itu memberi orang ilusi aneh. Ada juga gumaman yang terus bergema, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat dengan jelas mendengar satu kalimat pun. Slater menarik pandangannya dan berjalan menuju guru Kekaisaran Dao kuno. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin duduk dengan mata tertutup. Fokus penuhnya adalah pada tubuh sejati pembantaian di ruang lain. Kamu sepertinya sangat takut padaku, dan kamu tahu nama tubuhku yang sebenarnya ini. Slater berambut hitam memandang pria tua itu dan formasi dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menghancurkan formasi ini. Jika kamu menghancurkan formasi ini, tidak ada kesempatan bagi Limuan untuk bangun. Fragmen jiwa itu hanya fragmen jiwa.
Bahkan jika Anda memasukkannya ke surga menghindari peti mati, itu tidak dapat membangunkannya. Satu-satunya cara untuk membangkitkan orang mati adalah dengan mengandalkan formasi ini. Bahkan jika Anda mengandalkan kekuatan darah jiwa leluhur kuno untuk membangunkannya untuk sementara waktu, dia tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Beberapa tahun kemudian, dia akan berubah menjadi mayat. Jika Anda ingin dia lolos dari reinkarnasi, Anda harus mengandalkan formasi ini. Tiba-tiba guru kekaisaran Dao kuno berkata. Tangan kanan Slater berhenti sejenak. Di luar formasi, Wang Lin membuka matanya. Tempat apa yang dibuka formasi ini? Guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti maha melihat dan penguasa surgawi 7 warna, merenung sedikit dan berkata, alam dewa abadi. Jika Anda ingin membiarkan Limuan keluar dari reinkarnasi dan tidak menderita rasa sakit reinkarnasi, Anda harus pergi ke alam dewa abadi. Di sana, Anda terlindung dari reinkarnasi, dan Anda dapat menggunakan dao reinkarnasi Anda untuk menghancurkan penghalang impian Limuan, menemukan jati dirinya, dan melampaui reinkarnasi. Realem dewa abadi hanya sebagian dibuka di masa lalu. Tetapi dengan metode saya bisa membukanya sepenuhnya. Namun, ada kilatan niat membunuh di mata Slater. Setelah tangan kanannya berhenti, itu bergerak sekali lagi seolah-olah dia akan menghancurkan formasi. Episode ke-39, dengan judul Keputusan. Langsung ke dalam alurnya. Suara guru kekaisaran Dao kuno terdengar keras ketika dia meraung, jika formasi ini dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia gua dan benua astral abadi. Kamu masih harus menyaksikan jiwa Limuan mati dan kembali ke siklus reinkarnasi. Kamu masih tidak akan membiarkan dia menemanimu selamanya. Petik 2. Mata dari avatar pembantaian berambut hitam menyala dan tangan kanannya berhenti. Gas hitam masih bergerak di sepanjang tangannya, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Anda memiliki darah jiwa leluhur kuno, dan ia memiliki kekuatan penciptaan, tetapi bahkan jika Anda mengintegrasikan seluruh tetes ke dalam tubuh Limuan, itu tidak akan memungkinkannya untuk memasuki alam dewa imemorial dengan aman. Alam dewa abadi adalah tanah suci tertinggi dari benua astral abadi. Penggarap biasa tidak bisa masuk, mereka membutuhkan kultivasi yang kuat atau tubuh yang kuat. Kali ini, realem dewa abadi akan terbuka sepenuhnya. Ini akan sangat berbeda dari waktu yang telah dibuka sebelumnya. Jika Anda ingin masuk dengan Limuan, Anda harus membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan sehingga bisa dibawa ke sana. Kemudian gunakan kekuatan reinkarnasi untuk menemukan jati dirinya dan memisahkannya dari reinkarnasi menjadi kehidupan abadi. Olsir berkata dengan cepat sebelum mengeluarkan 2 suapan darah lagi. Darahnya seperti kabut dan menembus formasi. 2 lagi masa jiwa orang yang telah dibunuh Wang Lin membentuk 2 bola gas hitam dan terbang ke langit. Di langit, mereka berbaris dengan 4 pusaran sebelumnya. Mereka sepertinya akan membentuk lingkaran. 2 masa gas hitam itu mengungkapkan gambar yang berbeda. Itu bukan klan celestial, tapi klan kuno kali ini. Satu menunjukkan daerah Ji kuno, di mana ada laut yang luas. Lautnya gelap dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah laut kematian yang terkenal dari Ji kuno. Biasanya, ini adalah tempat yang baik bagi orang-orang dari Ji kuno untuk berkultivasi. Tekanan dari laut akan membentuk seseorang, dan jika mereka bisa bertahan, itu akan membantu Anda merangsang potensi penuh mereka. Namun, gelombang besar muncul di laut kematiannya sekarang. Gelombang ini menyebar ke segala arah dan lolongan bergema. Laut tertekan dan pilar besar terbang ke langit dan menghilang. Level laut kematian menurun dan sekarang setengah dari airnya hilang. Saat pilar ini terbang ke langit, pilar besar juga terbang keluar dari laut di perbatasan Dao kuno dan Si kuno. Sejumlah besar riak menyebar ke segala arah dan menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Namun,
Selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Semua jawaban yang Anda inginkan ada di dalam alam dewa abadi. Setelah kamu pergi ke sana, kamu akan tahu jawabannya. Di dalam formasi, guru kekaisaran Dao kuno menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapan pembantai berambut hitam jatuh pada guru kekaisaran Dao kuno. Ruang Anda ada di masih berbeda dari ruang formasi yang ada di, saat dia berbicara, dia menunjuk pada guru kekaisaran Dao kuno. Sejumlah besar gas hitam keluar dari ujung jarinya dan terbang ke guru kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu tidak menghindar sama sekali dan membiarkan gas hitam melewati tubuhnya. Namun, tubuhnya tampak tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan. Seolah-olah dia hanya refleksi dan tidak ada di sini. Murid guru kekaisaran Dao kuno menyusut saat dia melihat avatar pembantaian, dan ketakutan muncul di matanya. Saya masih tidak percaya kata-kata Anda. Wang Lin, yang duduk di luar formasi, menonton segala sesuatu di dalam formasi. Avatar pembantaiannya telah berbicara, dan dia tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata guru kekaisaran Dao kuno. Guru kekaisaran Dao kuno mengepalkan giginya dan tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki sehelai rambut putih dan tengkorak seukuran kepalan tangan? Ketika avatar pembantaian mendengar ini, matanya menunjukkan dingin. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin mendongak. Kamu benar-benar mendapatkannya. Ketika guru kekaisaran Dao kuno melihat, ini dia menjadi bersemangat. Melihat gerakan pembantaian avatar, guru kekaisaran Dao kuno dengan cepat berkata, setelah memasuki alam dewa abadi, dengan rambut sebagai penuntun dan tengkorak untuk menerangi jalanmu, kamu akan menemukan kebenaran. Jika Anda menghancurkan formasi ini, rencana orang tua ini akan gagal, tetapi Anda juga tidak akan pernah tahu kebenarannya. Suatu hari, Anda bahkan akan menyesalinya. Petik 2. Masalah hari ini di luar harapannya. Dia berpikir bahwa Wang Lin tidak bisa memasuki ruang ini. Dia tidak pernah berharap Wang Lin memiliki kekuatan untuk menembus batas. Menghadapi tubuh sejati esensi pembantaian, lelaki tua itu merasakan rasa takut yang tak terlukiskan dari lubuk hati dan jiwanya. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Guru kekaisaran Dao kuno melolong di dalam hatinya, tetapi ia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Namun, Wang Lin dapat menghancurkan formasi kapan saja dan menghancurkan persiapan bertahun-tahun, jadi dia terpaksa mengungkapkan lebih banyak rahasia. Slater berambut hitam itu perlahan berkata, menarik. Aku bisa menyisihkan formasi ini, tetapi kamu harus memberitahuku mengapa formasi ini membutuhkan jiwa-jiwa dari tubuh asli yang kubunuh untuk diaktifkan. Petik 2. Ekspresi guru kekaisaran Dao kuno berubah dan dia tampak ragu, tetapi dia segera melihat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menghancurkan formasi. Karena alam dewa abadi memiliki, pria tua itu mengepalkan giginya, dan baru saja dia akan mengatakan kata-kata itu, tubuhnya bergetar. Dia menjerit sengsara dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah hukum alam. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika orang tua ini mengatakan ini, aku akan mati. Wajah guru kekaisaran Dao kuno langsung memucat. Slater berjalan maju dan dengan dingin berkata, oh, Anda tidak harus memberitahu saya itu, tetapi Anda harus memberitahu saya siapa Anda. Petik 2. 7 berwarna adalah orang tua ini, Olsir adalah orang tua ini, dan guru kekaisaran Dao kuno juga orang tua ini. Bahkan ini, ketika pria tua itu berbicara, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia melolong menyakitkan. Guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba menjadi ganas dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Wang Lin, formasi ini penting bagi orang tua ini, tetapi juga penting bagi Anda. Jika kamu bersikeras menghancurkan formasi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu lagi. Petik 2.
Segalanya menjadi salah hari ini karena dia tidak pernah menyangka Wang Lin akan melanggar batas dan mengirim avatar pembantaiannya. Jika tidak, dia akan tetap memegang inisiatif, tidak seperti sekarang, di mana dia benar-benar pasif. Slater merenung dalam hati. Di luar formasi, mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Setelah melihat reaksi guru kekaisaran Dao kuno, dia memiliki tebakan aneh di hatinya. Namun, tebakan ini begitu aneh, dia tidak berani percaya. Namun, masalah ini melibatkan Limuan. Sehubungan dengan masalah tentang Limuan, Wang Lin tahu bahwa guru kekaisaran Dao kuno tidak salah. Darah jiwa bisa membangunkannya untuk sementara, tetapi dia tidak akan bisa keluar dari reinkarnasi dan suatu hari akan tetap mati. Jika dia ingin melampaui reinkarnasi, mungkin dia benar-benar harus menuju ke alam dewa abadi. Menatap lelaki tua itu, Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, Slater menarik tangan kanannya. Gas hitam di sekelilingnya mengembun dan tidak lagi menyebar. Slater dengan dingin berkata, "Lanjutkan formasi." Guru kekaisaran Dao kuno tidak terkejut. Dia memandang penuh arti tubuh asli Wang Lin di luar formasi sebelum batuk dua darah penuh. Dua suap darah berubah menjadi dua massa gas hitam yang diisi dengan jiwa-jiwa maut. Mereka bergegas ke langit dan bergabung dengan 6 pusaran sebelumnya untuk membentuk lingkaran yang sempurna. Pada saat yang sama, di dua tempat lain di klan kuno, dua pilar besar terbang ke udara. Bumi bergetar ketika mereka menghilang ke langit. Di langit, 8 pusaran hitam berputar dengan cepat sampai salah satu dari mereka meletus dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti tinta dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh langit berubah menjadi hitam. Tidak hanya langit di sini, tetapi seluruh langit kuno bisa berubah menjadi hitam. Bahkan langit di lautan luas dan 72 benua klan langit berubah menjadi malam. Seluruh benua astral immortal diselimuti di malam hari. Setelah 9 napas, kegelapan yang menyelimuti seluruh benua astral immortal menghilang. Wang Lin menatap langit untuk menemukan bahwa salah satu dari 8 pusaran telah menghilang. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar melihat bahwa pilar besar telah muncul di lautan luas antara klan kuno dan klan langit. Tepat pada saat ini, salah satu dari 7 pusaran yang tersisa di langit meletus dengan cahaya hitam yang sama. Langit berubah hitam dan, 9 napas kemudian, kegelapan menghilang. Hanya 6 pusaran tersisa, tetapi pilar kedua muncul di laut yang luas. Saat dunia bergantian antara hitam dan putih, seluruh benua astral abadi mulai bergetar. Ombak besar berangkat di laut yang luas, menciptakan gemuruh yang menghancurkan surga. Wang Lin samar-samar bisa merasakan segala sesuatu terjadi di seberang lautan luas. Sesuatu yang bisa mempengaruhi seluruh benua astral abadi hanya bisa disebabkan oleh alam dewa immemorial legendaris yang bisa membuat seseorang menjadi Grand Empyrean. Alam dewa abadi, Wang Lin bergumam. Dia telah mendengar tentang tempat ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya dibuka. Ini adalah kelima kalinya langit berubah menjadi hitam, dan setelah 9 napas, langit kembali ke hari lagi. Wang Lin mendongak dan melihat bahwa hanya 3 pusaran yang tersisa di dalam formasi. All Seer tampak bersemangat. Dia sepertinya sudah lama menunggu ini. Dia sepertinya bisa melihat perubahan di laut yang luas, dan matanya dipenuhi keinginan dan kegilaan. Episode ke-40, dengan judul Jangan Membicarakannya. Langsung ke dalam alurnya. Saat seluruh benua astral abadi berganti-ganti antara hitam dan putih, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiu diterbang keluar dari penanaman pintu tertutupnya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya berubah. Ini memang realem dewa immemorial, ini telah dibuka dari klan kuno kali ini,
dan waktunya jauh lebih awal dari biasanya. Pembukaan Realm Dewa Immemorial seharusnya tidak membuka ini awal. Ini berarti, ini akan menjadi pertama kalinya Realm Immemorial God akan terbuka sepenuhnya, dan itu akan berbeda dari sebelumnya. Suara seorang wanita datang dari samping Jiudi. Haizi, yang mengenakan jubah putih. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit. Aku tidak bisa meramalkannya sepenuhnya, hanya ini yang bisa kulihat. Saya juga mendikte bahwa kita harus menunggu beberapa ratus tahun agar alam dewa abadi benar-benar terbuka. Petik 2. Pembukaan lengkap. Kegembiraan yang tidak tertekan muncul di mata Jiudi. Jika terbuka sepenuhnya, maka mungkin ada metode untuk Grand Empirines untuk melampaui level mereka saat ini dan mencapai tingkat leluhur celestial. Klan Surgawi, Daoyi Sekte. Selama bertahun-tahun, Daoyi Sekte telah menjadi tanah yang suram. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan Grand Empyrean Daoyi tetap dalam budidaya pintu tertutup. Ini menyebabkan populasi di sini menjadi jarang. Namun, pada saat ini, raungan datang dari Sekte Daoyi. Saat deru bergema, salah satu gunung runtuh dan sosok tertutup gas abu-abu terbang keluar. Sosok ini galak dan menatap ke kejauhan. Alam dewa abadi. Mungkin ada metode bagi saya untuk sepenuhnya menyingkirkan kutukan leluhur di sana dan memungkinkan tingkat kultivasi saya meningkat. Petik 2. Di dalam Purple yang Sek, dua gadis kecil yang cantik sedang dalam budidaya pintu tertutup. Mata Celestial Ancestor berada di antara mereka berdua. Mata itu memancarkan cahaya aneh yang menghubungkan mereka berdua. Pada saat ini, keduanya membuka mata mereka dan melihat ke arah yang sama. Pandangan mereka seolah menembus dinding, melihat dunia di luar. Wu Feng, yang adalah orang pertama di klan Celestial yang menyadari hal ini, berdiri di atas gunung es dengan antisipasi di matanya. Pada saat yang sama, jauh di bawah istana kota leluhur surgawi, ada ruang yang tumpang tindih. Di dalam ruang, ada gunung, dan orang gila itu tetap tak bergerak di sana. Selain dari anggota yang kuat dari klan Celestial, orang-orang dari klan kuno juga memperhatikan pembukaan alam dewa abadi. Para Empyrean Agung Ji kuno dan Si kuno keduanya memandang. Adapun Xuan Luo, dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat gunung yang telah ditinggalkan Wang Lin dan ke anomali di langit. Bahkan Kaisar Suci, yang telah kembali ke bawah istana, terbang keluar lagi. Dia berdiri di sebelah Xuan Luo dan menatap langit dengan kaget. Alam dewa abadi membuka sebelumnya. Mereka berdua saling memandang. Mereka tidak terus berbicara, tetapi mulai merenungkan. Di daerah pusat, di mana tiga negara klan kuno terhubung, sesosok berdiri di bagian atas menara di atas gunung Gudao dan menatap langit. Desahan keluar dari menara. Akhirnya, itu telah terbuka sepenuhnya. Ketika aku mempelajari segala sesuatu pada hari itu, aku tahu aku tidak bisa mengubahnya. Sosok itu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan jejak kepahitan yang langka. Ratusan tahun kemudian, lautan penderitaan. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan dirimu dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran. Berjalanlah di jalan Dao sejati. Gumam sosok buram itu. Setelah langit benua astral abadi berubah menjadi malam untuk ke-8 kalinya dan kembali normal, pusaran terakhir. Di atas gunung menghilang. Namun, 8 pilar berdiri di atas laut yang luas, dan tidak peduli seberapa besar ombak menabrak mereka, mereka tidak bergerak. Di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar, laut berangsur-angsur berubah menjadi kabut, tetapi laut di luar pilar tetap cair. Di bawah gunung yang runtuh, guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti All-Seer dan Seven Colored Celestial Sovereign, memiliki ekspresi serius. Tangannya terus membentuk segel saat dia menekan formasi dan menggumamkan suara aneh. Suaranya terdengar seperti banyak orang bergumam,
tetapi tidak mungkin untuk mendengar sesuatu dengan jelas. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Kendalikan Dao Surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran. Menghadapi hal-hal tak terbatas yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan mereka dalam kehidupan dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan, dan berjalanlah di jalan Dao sejati. Gumam tak berujung dari guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba beralih ke ini. Saat kata-katanya bergema, formasi melepaskan cahaya tanpa akhir. Kemudian, sejumlah besar jaring besar muncul di ruang ini. Ini adalah jaring yang Wang Lin hancurkan ketika itu mencegahnya memasuki ruang ini. Namun, ketika cahaya dari formasi melintas, retakan muncul di jaring ini. Guru Kekaisaran Dao kuno telah menggunakan beberapa metode untuk memindahkan formasi dari ruang yang ada di dalamnya dan memindahkannya ke benua astral abadi. Harus dikatakan bahwa formasi di dalam gunung yang sepi hanyalah ilusi. Wang Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembus batas untuk memasuki ruang itu. Sekarang formasi itu menggunakan metode yang sama untuk keluar dan menjadi nyata. Apa yang terjadi adalah avatar pembantaian Wang Lin. Pada saat ini, avatar ini berada di ruang yang sama dengan tubuh asli Wang Lin. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin menyala. Ketika formasi menembus batas dan tiba di benua astral abadi, Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan raungan. Cahaya 10 warna meletus dari formasi dan melesat ke langit. Dari kejauhan, sepertinya itu telah membentuk pilar ke-9. Avatar pembantaian Wang Lin mundur beberapa langkah dan menyatu dengan tubuh asli Wang Lin saat cahaya menembak ke langit. Wang Lin muncul di sebelah cahaya dan melihat cahaya yang masuk ke langit. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan datang darinya. Di dalam pilar cahaya, Guru Kekaisaran Dao kuno meraung, pilar ke-9, buka alam dewa abadi. Pilar cahaya itu terbang ke langit dan terbang menuju lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Di laut yang luas, di dalam lingkaran 8 pilar, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan pilar ke-9 muncul di tengah. Langit berubah warna dan riak bergema di langit. Segera, seluruh langit benua astral immortal tertutup riak. Seluruh laut bergolak saat pilar ke-9 turun ke tengah lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar lainnya. Saat itu turun, sebuah adegan terbuka. Ini mengguncang hati semua orang yang melihat apa yang terjadi di sini, dan mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Lautan tak berujung merilis suara keras yang bergema di seluruh benua astral abadi. Lalu lautan luas perlahan naik. Seolah-olah tangan raksasa menggunakan mantra yang kuat untuk perlahan mengangkat laut yang luas ini. Mustahil untuk menggambarkan ukuran laut yang luas ini, tetapi mengangkat seluruh lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Grand Empyrean. Bahkan Grand Empyrean Gudao tidak bisa melakukannya. Ketika laut naik, lubang yang dalam terungkap. Lubang yang dalam ini dipenuhi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak rata. Itu tersembunyi di bawah laut dan tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Laut terus naik, dan segera melampaui klan kuno dan klan langit. Lautnya sangat dalam, sangat banyak sehingga sulit untuk menghitung seberapa besar itu dalam waktu singkat. Ketika laut yang tak berujung terbang di atas tanah klan kuno dan klan celestial, itu masih naik. Ketika orang melihat ini, mereka kaget. Mereka tidak bisa membedakan perbedaan antara laut dan langit. Tepat pada saat ini, laut yang tak berujung berubah menjadi setengah lingkaran, seperti telapak tangan yang tiba-tiba berdiri. Laut naik sehingga kedalamannya sekarang lebarnya dan lebarnya sekarang kedalamannya. Adegan ini terlalu aneh. 9 pilar di langit berada di tengah laut.
Laut yang luas itu seperti tembok besar yang memotong klan langit dan klan kuno. Sepertinya itu tidak ada habisnya dan bahkan memberi kesan bahwa itu adalah ilusi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benua astral abadi yang telah berubah dan laut tetap sama, atau jika laut telah bergerak sementara benua astral immortal tetap stasioner. Adegan mengejutkan ini membuat orang merasa seolah-olah langit telah terbalik. 9 pilar di tengah laut mulai perlahan berputar, menambah kecepatan saat mereka bergerak. Dari jauh, mereka tampak seperti badai yang menghubungkan langit dan bumi. Seseorang bisa samar-samar melihat 9 pilar di dalam badai bersinar dan membentuk pintu raksasa. Pintunya tertutup dan belum terbuka. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup, kalau tidak, pintunya bisa segera dibuka. Tapi sekarang akan butuh 500 tahun untuk kekuatan yang cukup untuk berkumpul untuk membuka pintu. Jadi, Wang Lin, mari kita bertemu lagi dalam 500 tahun di alam dewa abadi. Ketika kita bertemu lagi, kamu akan tahu kebenaran. Di gunung sepi di luar kota Kekaisaran Dao kuno, Guru. Kekaisaran Dao kuno perlahan menghilang dari formasi yang berkedip. Wang Lin menatap sosok yang menghilang dan tiba-tiba berkata, Sekte Donglin dihancurkan olehmu. Tapi dia tidak mendapat jawaban. Sebuah tawa bergema ketika formasi menghilang dan guru Kekaisaran Dao kuno menghilang. Tempat ini masih reruntuhan. Wang Lin diam-diam merenungkan untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia terbang ke langit sebagai sinar cahaya dan menghilang. Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Dao kuno. Semuanya menjadi masa lalu. Namun, ada seseorang di sini yang masih dianggap gurunya, meskipun ia menggunakan kematiannya untuk memotong hubungan mereka. Seorang guru yang tidak bisa ia akui tetapi akan tetap menjadi gurunya di hatinya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.